beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya. Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak jahat, gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu loh. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papaku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak yang berani untuk mengubah sistem hukum yang berantakan. Namun banyak oknum dari kejaksaan yang tidak suka. Karena itu mereka takut kepada ayah saya, tidak berani untuk melayang sendiri, dan mereka memakai tangan kotor untuk meroyok. Sekarang kalau saya lihat, hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan, tapi hanya dipakai sebagai alat politik. Orang yang nggak punya uang dan kekuasaan, atau mereka tidak viral, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu inarto sakati emburi. Angkia mencari nyolong kerajaan kasih jangan mati. Anti puntai gunung Merapi. Kekeceroko yang manuk peranjangan. Opat kapito kalau lo tabahin. Hancur lor kena persatuan. Rakyat Indonesia. Pemerintah mendukung proses hukum agar berjalan dengan baik. Menurutnya, kasus korupsi yang menimpa Hakim Agung menjadi sebuah isu penting untuk melakukan reformasi hukum di Indonesia. Ya, yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan tersangka dan menahan Dimyati pada Jumat sore 23 September 2022. Hakim Agung Kamar Perdata itu disangka menerima suap terkait dengan kasasi pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Dia diduga menerima 800 juta rupiah untuk memutus bahwa koperasi tersebut telah bangkrut. Dalam perkara ini, 5 pegawai Mahkamah Agung turut terseret menjadi tersangka. Selamat datang semuanya di YouTube Quotient TV. Kembali lagi dengan saya, Kit Victoria Lim. Dan di video kali ini, topik yang saya akan bicarakan adalah uang sebagai panglima. Dan Indonesia yang menjadi sarang mafia. Mantan presiden kita, Soekarno, pernah berkata, "Sekarang perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Saya amati perkataan itu dan saya renungi. Walau saya masih berusia muda, tapi saya sangat setuju dengan perkataan Presiden Soekarno. Beliau menurut saya memiliki pandangan luas dan pemikiran yang bijak. Yang pada saat itu sangat disegani oleh bangsa asing. Suatu saat
beliau diundang oleh Presiden USA yaitu Eisenhower jam 10. Dan ditunggu hingga pukul 10.30, Presiden USA tidak hadir dan malah disuruh menunggu 1 jam lagi. Soekarno pun hampir pulang membatalkan pertemuannya. Hingga tak lama setelah petugas protokol Gedung Putih berlari menuju ruangan Eisenhower, Eisenhower pun langsung keluar. Dan ketika Eisenhower menawarkan bantuan, Soekarno menjawabnya dengan kalimat yang cukup terkenal. Go to hell with your aid. Saya sangat mengagumi beliau dalam hal karakter. Ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ia mempunyai self-respect dan sangat nasionalis. Bahkan ketika terjadi kudeta, beliau rela melepaskan jabatannya sebagai presiden daripada terjadi pertumpahan darah antara sesama bangsa Indonesia. Kini Indonesia berubah total. Sudah merdeka dari jajahan asing, tapi itu bukan berarti Indonesia bebas dan merdeka dari penjajah. Saat ini yang saya lihat, Indonesia dijajah oleh oknum mafia hukum, melawan bangsa sendiri. Saya yakin apabila Presiden Soekarno masih hidup dan melihat bagaimana pemerintah saat ini tidak mampu merdeka dari oknum mafia hukum, maka beliau akan sedih. Mirisnya, partai penguasa adalah anak dan keturunan beliau sendiri. Saya tidak menyalahkan orang atau partai tertentu. Karena jelas, tugas menyelamatkan bangsa adalah tugas setiap warga negara di Indonesia. Bukan hanya tugas partai keturunan Soekarno tentunya. Mengapa saya bilang bahwa saat ini Indonesia dijajah oleh oknum mafia hukum? Alasan saya satu, karena uang adalah panglima. Di Indonesia, seharusnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum adalah panglima. Tapi nyatanya hukum itu dimiliki oleh pemilik uang. Ini yang dirasakan oleh masyarakat luas. Tentunya pejabat dan konglomerat, kecuali Menko Polhukam, merekalah yang mampu membeli hukum, tidak akan setuju dengan pernyataan saya. Perkenankan saya untuk mengemukakan dan membuktikan pendapat saya ini. Bukti nyata bahwa uang adalah panglima adalah masih maraknya korupsi, OTT KPK atas mafia hukum, dan bahkan terakhir adalah pengakuan Wakil Ketua MA bagian yudisial bahwa beliau angkat tangan dalam memberantas mafia hukum. Hanya mampu mempersempit ruang lingkup mafia hukum. Pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 Desmond bahwa Mahkamah Agung adalah sarang mafia. Bagaimana seorang wakil rakyat sampai menyatakan bahwa Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tingkat tertinggi di Indonesia, yang seharusnya menjadi benteng terakhir masyarakat untuk mencari keadilan, adalah sarang mafia. Tentunya karena adanya OTT KPK di MA yang menangkap Hakim Agung Sudrajat Dimyati dalam perkara kepailitan koperasi inti dana. Saya ingat papa saya, pengacara vokal dan berani mengatakan bahwa banyak oknum mafia memanfaatkan modus PKPU atau kepailitan untuk menghindari kewajiban. Dan ternyata oknum pengacara kepailitan yang ditahan di KPK bernama Yosef Parera. Yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan.
Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya. Karena itu ketaatan kami ya, sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal itu. Menyuap Hakim Agung agar mengabulkan kepailitan. Dengan kata lain, membeli putusan pengadilan atau terjadi jual beli kasus hukum. Ini bukti nyata dan real. Kasus hukum dijual belikan di Indonesia. Sehingga membuktikan pernyataan saya yang awalnya digaungkan oleh ayah saya, Alvin Lim, bahwa uang adalah panglima. Kedua, adalah pernyataan Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, bahwa oknum pengacara, polisi, jaksa, dan hakim menjadi mafia peradilan. Ini membuktikan bahwa pemerintah menyadari, mengetahui, dan mengakui eksistensi mafia hukum. Namun juga tidak berdaya memberantasnya. Bahkan Presiden Jokowi yang terhormat juga meminta sedikitnya 4 kali agar mafia tanah diberantas. Namun Kapolri tidak sanggup hingga hari ini untuk memberantas mafia tanah. Yang terbaru adalah kasus Budi Kendi, Ketua FKMTI, sebuah organisasi yang melawan mafia tanah. Malah tanah miliknya diambil mafia tanah dan dijadikan tersangka oleh oknum kepolisian. Kasusnya itu udah P21 yang berarti hasil penyelidikannya sudah lengkap. Dan bahkan Bapak Eros Jarot beberapa kali meneriakan ketidakadilan. Namun pemerintah tidak peduli. Kenapa? Konon yang merampas tanahnya adalah salah satu 9 naga Indonesia. Kepolisian yang seharusnya memberantas mafia hukum malah menjadi alat oknum mafia hukum untuk merebut tanah masyarakat. Bukan hanya ayah saya Alvin Lim, tapi pengacara Kamarudin juga meneriakan dalam podcast Uya Kuya di mana dalam beberapa hari polisi menjalankan tugas dan di hari-hari lain menjadi oknum cukong. Ayah saya dalam statementnya malah menyebut oknum Polri sebagai peliharaan oknum konglomerat. Di luar negeri jika ada whistleblower tersebut pasti akan dihargai dan dilindungi. Berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana whistleblower itu justru malah dikriminalisasi, dibungkam, dan dipersekusi. Ini saya buktikan di mana oknum Polri mempersekusi ayah saya yang sebelumnya kejaksaan membuat 185 laporan polisi. Pencemaran nama baik dan penghinaan oleh oknum Polri. Jelas sekali kriminalisasi dalam penanganan kasus ITE ini. Di mana dalam 1 minggu laporan polisi sudah naik sidik. Langsung naik sidik tanpa melalui lidik. Anehnya, pada tanggal 18 Oktober 2022, ayah saya diperiksa sebagai saksi. Padahal hasil gelar perkaranya itu tanggal 22 September 2022. Ini ada bukti suratnya, surat ketetapannya. Diperiksanya tuh sebagai saksi ya, bukan sebagai tersangka. Tanggalnya 18 Oktober. Tapi hasil gelar perkaranya udah muncul sebelum ayah saya diperiksa sebagai saksi, yaitu pada tanggal 22 September, sebelum Oktober. Ini suratnya. Bagaimana seseorang ditetapkan tersangka, bahkan sebelum diperiksa sama sekali sebagai saksi. Hukum tidak lagi memberikan keadilan. Hukum bukan lagi menjadi hak warga negara. Tapi hukum sekarang adalah komoditas yang menjadi milik konglomerat dan pejabat saja.
Ayah saya sebagai pengacara yang seharusnya mempunyai imunitas dan kekebalan hukum saja mampu dikriminalisasi dengan mudah. Presiden saja sebagai kepala negara dan wakil rakyat diam pula membisu. Pengacara lain juga sadar bahwa telah terjadi ketidakadilan di Indonesia terhadap ayah saya. Namun tidak ada yang berani membela dan bersuara karena mereka takut. Sebut saja Hotman Paris, Otto Hasibuan, Junifer Girsang, dan Hotma Sitompul. Mereka itu 4 top nasional pengacara yang biasanya berani dan lantang. Namun dalam hal melawan mafia hukum, tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan oknum aparat penegak hukum. Joseph Parera bahkan berkata ketika ditangkap, inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Mayoritas pengacara mengikuti arus koruptif dan tidak berani beracara dengan intelektual, melainkan adu suap. Disinilah saya bilang, Indonesia adalah sarang mafia, di mana hukum bisa diperjualbelikan. Bahkan mafia bukan hanya ada di aparat penegak hukum, melainkan juga ada di DPR dan kepala daerah. Banyak pula yang ditangkap KPK karena korupsi dan gratifikasi. Izin diperjualbelikan, jabatan diperjualbelikan, uang adalah panglima. Calon kepala daerah meminta dukungan konglomerat untuk mendapatkan jabatan. Sebagai gantinya, ketika menjabat, si pejabat akan mendapat prioritas proyek atau perlakuan spesial lainnya. Indonesia adalah sarang mafia. Tidak ada tempat bagi orang jujur dan benar. Ayah saya ketika dijadikan tersangka penghinaan dalam 185 laporan polisi, itu diproses secara terpisah. Gelombang pertama 10 laporan. Jadi gelombang pertama itu 10 laporan dulu tercantum dan diproses. Di mana nanti setelah vonis baru gelombang kedua dan seterusnya dengan tujuan agar semaksimal mungkin yaitu 20 tahun di dalam penjara menurut KUHP. Ini sesuatu yang sangat jauh berbeda dari semboyan Jaksa Agung. Bahwa tuntutan pidana dibuat secara humanis dan adil. Itu hanya moto dan pencitraan. Ayah saya divonis 4,5 tahun. Tuduhannya ikut serta memberikan alamat rumahnya untuk dipakai di KTP palsu. Bagaimana dengan Jaksa Agung Burhanuddin yang diduga memiliki 3 identitas dengan tahun lahir yang berbeda? Tentunya ada surat atau keterangan palsu juga. Kenapa laporan masyarakat terhadap Jaksa Agung tidak diproses? Jika benar Indonesia adalah negara hukum, seharusnya Jaksa Agung diproses dan segera dituntut 6 tahun penjara karena menggunakan identitas palsu. Namun, Indonesia adalah sarang mafia. Walau presiden dan partai pendukungnya tahu, namun mereka tidak berani melakukan apapun karena Jaksa Agung berasal dari partai pendukung pemerintah. Padahal KTP ganda Jaksa Agung Burhanuddin itu udah viral, bahkan diliput media internasional. Ayah saya walau dalam tahanan, ia tidak pernah mengeluh. Dia bilang jangankan ditahan, mati pun ia rela untuk Indonesia. Tahukah masyarakat bahwa saat ini hak asasi manusia ayah saya bahkan tidak diberikan oleh Mahkamah Agung? Sudah 2 minggu kesehatan ayah saya menurun. Jantungnya sakit, kakinya bengkak, tensinya tinggi banget sampai 200-an, udah muntah-muntah. Dokter di lapas udah menganjurkan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pengayoman. Dan kepala lapas juga sudah mengizinkan. Ini ada bukti suratnya. Namun karena ayah saya tahanan MA, maka keluar
lapas pemeriksaan kesehatan harus izin kepada MA. Udah 2 minggu disuratin sampai berkali-kali sama lapas. Tapi MA tidak peduli dan tidak pernah dibalas surat itu. Ya alhasil ayah saya kesehatannya memburuk dan tensinya makin naik. Segitu kejam ya pemerintah yang tidak mempedulikan hak asasi manusia. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, kesehatan adalah hak dasar manusia. Kenyataannya, nyawa manusia Indonesia tidak berharga di hadapan pemerintah. Indonesia akan rugi jika ayah saya tidak ada. Karena tidak banyak orang yang peduli agar Indonesia bisa lebih baik. Kebanyakan hanya peduli kepentingan dan keselamatannya pribadi. Ketika besuk ayah saya bilang bahwa kita tidak usah mempedulikan fitnahan orang lain. Biarkan orang melihat perjuangan kita. Karena benih yang baik akan memberikan buah yang baik pula. Kita tidak perlu membuktikan diri bahwa diri kita itu baik kepada orang lain. Namun diri sendiri dan Tuhan yang tahu isi hati kita. Itulah kenapa ayah saya tidak menggubris fitnahan ketika ayah masuk penjara. Itu bukti ayah saya diperhitungkan dengan banyaknya serangan. Menandakan posisi ayah saya makin tinggi dan dianggap membahayakan musuhnya. Saya sangat yakin bahwa jika Presiden Soekarno masih ada, beliau akan sangat sedih dan tidak setuju dengan menjamurnya korupsi dan nepotisme di Indonesia ini. Karena Soekarno ingin Indonesia merdeka, bebas dari jeratan penjajahan korupsi. Bagaimana jika seorang ayah melihat anak dan cucunya menangis ketika mereka belum memerintah dan saat harga BBM naik? Zaman pemerintahan SBY. Namun, ketika partai anak dan cucunya Soekarno memerintah, mereka menaikkan BBM sambil pesta ulang tahun dan tidak ada tangis dan rasa beban sama sekali. Ini jujur saya bingung. Anggaplah saya anak kecil yang tidak tahu cara berpolitik. Ketika zaman SBY, anak dan cucu Soekarno ini demo sambil nangis. Karena memikirkan rakyat, karena berat biaya hidup naik, atau menangis karena belum menjadi penguasa. Saya ini bingung, makanya saya ini bertanya. Saya tidak sepintar mereka yang bisa merubah karakter ketika menjabat. Jika mereka sedih hingga menangis, menurut saya kenaikan BBM di zaman SBY tidak setinggi sekarang. Apalagi anak dan cucu Soekarno juga tidak akan banyak terpengaruhi menurut saya. Lalu untuk apa menangis? Untuk menarik simpati atau untuk pura-pura? Sayangnya ayah saya tidak pernah mengajarkan saya ilmu berpura-pura atau ilmu manipulatif. Lebih baik menjadi pengacara jujur dibanding oknum politikus yang korup dan janji aspal. Saya berbicara kepada masyarakat Indonesia. Baiknya cerdas dan kritis. Hindari agenda penguasa yang hanya peduli kepentingan pihak tertentu. Hindari pejabat yang tidak peduli kepada masyarakat tertindas. Namun bisa mengerahkan 10.800 personal kepolisian dan TNI untuk hajatan pribadi. Rangkaian acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah selesai digelar pada Minggu 12 Desember 2022 kemarin. Meski telah usai, berbagai hal menarik masih menjadi perbincangan hangat.
Seperti fakta terkait harga sewa private jet oleh tamu undangan pernikahan Kaisang dan Erina yang terparkir di Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Pasalnya belasan jet pribadi itu disewa oleh pejabat hingga kalangan artis ternama di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan pelayan masyarakat, bukan petugas partai atau raja atas masyarakat. Jika Indonesia ingin maju, maka harus terjadi perubahan total. Ganti presiden, ganti pemimpin aparat penegak hukumnya, dan basmi pejabat-pejabat yang korup, dan perkuat KPK. Jika tidak, maka Indonesia akan terpuruk di masa mendatang. Saat ini Indonesia sebenarnya sedang menggali kubur dalam bidang ekonomi. Hutang negara Indonesia 6.000 triliun rupiah. Itu sangat tinggi, di mana untuk membayar bunga aja sulit. Hutang besar ini diberikan oleh pemerintah untuk menjadi beban bagi masyarakat Indonesia generasi ke depan. Selain hutang yang tinggi, juga pasar modal Indonesia dalam posisi bubble atau overvalued dibanding harga fundamental. Bisa dilihat bahwa perkembangan di pasar modal tidak diimbangi pertumbuhan di pasar tradisional. Mall sepi, pabrik banyak yang tutup, pengangguran juga banyak. Namun masyarakat yang tidak puas dan demo disuap oknum aparat agar tidak apatis dan membubarkan diri. Sisanya yang vokal, mereka dikriminalisasi. Seperti 6 pengawal FPI dan ayah saya, bahkan Haris Azhar juga belum lama dipolisikan atas laporan pencemaran nama baik. Bumi berputar, tidak selamanya terah Soekarno akan menjadi penguasa. Ketika penguasa berganti, akan ada waktunya nanti. Proyek korup akan dibongkar, bangkai akan tercium baunya. Walau disembunyikan, suatu saat pasti akan tercium. Kita buktikan nanti, apakah benar akan ada oknum pejabat dan oknum partai penguasa yang korup dan mengkhianati masyarakat. Sayangnya dengan KUHP yang baru, DPR mengurangi minimal ancaman pidana korupsi dari 4 tahun ke jadi 2 tahun. Penguasa zaman sekarang sudah bersiap. Jika sampai kena korupsi, bisa lebih ringan minimal hukumannya. Jujur, sebagai generasi masa depan Indonesia, saya sedih dan miris melihat pejabat zaman now banyak sekali oknum munafik dan koruptif. Bermuka dua, di depan masyarakat nangis ketika BBM naik. Setelah jadi pemerintah, BBM naik bodo amat. Malah sibuk pesta dan pamer kegembiraan. Presiden bilang 2023 akan resesi, ekonomi sulit, bahkan mengumpulkan jenderal polisi dan menasehati agar jangan pamer kekayaan dan kemewahan. Namun, contoh yang diberikan Presiden berbanding terbalik. Berpesta di Mangkunegara dengan 10.800 pengawal Polri dan TNI. Tamunya naik private jet. Di mana pejabat yang humble, sederhana, yang memberikan contoh merakyat, yang cinta Indonesia dan mau Indonesia maju. Di saat pejuang kebenaran dan keadilan dibungkam, oknum berpesta dan pamer kemewahan. Mungkin Pak Presiden Jokowi lupa, ya maklum, agenda politik lebih penting daripada menegakkan keadilan. Di mana kau, wahai pejuang bangsa, patriot bangsa dan pahlawan Indonesia? Aku tak rela Indonesia dijual dan dimanfaatkan demi kepentingan pejabat korup. Bagaimana nasib Indonesiaku yang malang dan sangat disayangkan harus menjadi sarang mafia?